Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Ita Anindya, dalam layanan bimbingan dan konseling. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Walaupun kita belum bisa bertatap muka pembelajaran secara langsung, kalian harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk layanan kali ini, sebelum Ibu memulai, Ibu akan memberikan agar kalian bisa lebih berkonsentrasi lagi, yaitu dengan melakukan senam otak. Bagaimana Bu senam otaknya? Seperti ini, akan Ibu contohkan. Namanya gerakan 4 jari dan tembak. Seperti ini. 4 jari, coba angkat kedua tangan kalian. Yang satu seperti ini, 4 jari, yang satu tembak. Nah, coba kalian praktekkan secara bergantian. Nah, ini adalah untuk mengetes apakah kalian seimbang antara otak kirinya dan otak kanannya. Seperti ini. Bergantian. Nah, sudah paham? Sudah bisa mengikuti? Baik, mungkin kita lakukan selama 15 detik cukup. Nanti pelan-pelan, kemudian cepat-cepat seperti itu ya, agar kalian bisa lebih konsentrasi lagi. Baik, bisa kita mulai? Ayo, lebih cepat lagi. Bisa? Lebih cepat lagi. Bisa mengikuti? Cukup ya? Cukup. Nah, Ibu berharap dengan senam tadi, kalian bisa lebih berkonsentrasi dan lebih siap menyimak layanan bimbingan dan konseling dari Ibu. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang dilakukan oleh semua orang, dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa maupun sampai tua. Hal itu adalah belajar. Belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Baik itu belajar di sekolah, belajar saat kuliah, belajar di tempat kerja, ataupun sampai nanti kita tua, kita tetap harus belajar. Tapi ingat ya, belajar bukan sembarang belajar. Belajar juga harus memiliki cara yang tepat dan efektif. Sesuai dengan layanan Ibu kali ini, Ibu akan memberikan layanan dengan tema tips belajar efektif di masa pandemi. Tujuan layanan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami hakikat belajar efektif. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya. Tahukah apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Nah, coba kalian jawab di dalam hati kalian. Selama COVID-19 ini apa yang kalian rasakan? Ibu dapat simpulkan dari angket kebutuhan peserta didik yang sudah Ibu bagikan dan sudah kalian isi, dan juga kita minggu lalu sudah melakukan Q&A ya mengenai kebekaan di live streaming YouTube. Ibu dapat simpulkan dari pertanyaan kalian, dari hasil angketnya, bahwa ada 4 hal yang kalian rasakan. Yang pertama, jenuh. Ibu bisa memahami apa yang kalian rasakan, bahwa kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh ini kurang lebih 4 bulan ya. Nah, dengan suasana yang sama, di rumah saja, kita duduk, kemudian belajar monoton hanya lewat HP, Ibu dan Bapak Guru memberikan materi, seperti itu terus, tidak ada interaksi secara langsung, maka secara tidak langsung kalian merasakan kejenuhan belajar. Nah, kemudian kehilangan motivasi. Setelah kalian jenuh nih, kalian bosan di rumah saja belajarnya, tidak bisa keluar, tidak bisa main ya, tidak ada hiburannya, maka dengan sendirinya kalian kehilangan motivasi belajar. Kalian menjadi malas, kalian kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga apa sih? Yaitu cemas. Cemas di sini bisa dilihat karena mungkin
kita tidak bisa menebak ya, pandemi COVID-19 ini berlangsung secara 4 bulan lebih. Sudah 4 bulan lebih. Apakah kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi? Sehingga kalian mungkin muncul kecemasan. Mungkin saya kok sekolah sudah 1 tahun, sudah lebih dari 4 bulan, hanya seperti ini saja. Apakah saya bisa menguasai pelajaran yang dikasih oleh Bapak Ibu Guru? Nah, mungkin muncul kecemasan di dalam diri kalian. Dan yang keempat adalah bingung. Nah, pembelajaran jarak jauh ini melatih kalian mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus belajar mandiri di rumah. Mungkin ada materi dari Bapak Ibu Guru yang kurang paham, kalian harus memahami sendiri. Tidak bisa maksimal bertanya dengan Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru juga tidak bisa maksimal menjawab semua pertanyaan atau yang kalian bingungkan, sehingga kalian merasakan kebingungan. Nah, apabila kalian merasakan keempat hal ini, maka kalian harus benar-benar menyimak pelayanan dari Ibu mengenai tips belajar efektif. Sebelum kita mengetahui tips belajar efektif, Ibu akan menjelaskan sebenarnya belajar efektif itu apa sih? Bisa dibaca ya. Belajar efektif adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin demi mencapai keberhasilan belajar dalam sebuah proses belajar. Ya, poin pentingnya adalah belajarnya itu menyenangkan, tidak menghabiskan banyak waktu, dan bisa maksimal, sehingga kalian bisa berhasil dalam belajar. Lanjut. Dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan. Akibatnya apa? Informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita gunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang, kalian harus pandai-pandainya menjaga fisik kalian agar kalian lebih konsentrasi belajar, otak kalian bisa menyerap segala informasi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik, ini yang paling penting. Poin yang paling penting adalah 5 tips belajar efektif. Nah, yang pertama adalah mindset yang benar. Nah, seperti halnya saat kita mau berolahraga, pastikan kita harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, itu pun kita lakukan saat belajar. Ketika kita akan belajar, kita harus memiliki mindset yang baik, pikiran yang baik. Nah, siapkan mindset kalian. Seperti halnya apa? Bagaikan gelas kosong yang siap menerima, kemudian bagaikan spons yang siap menyerap, dan juga pikiran kalian harus terbuka. Pikiran terbuka adalah saat kita menerima materi, mungkin kita tidak harus, ini semua gampang, saya sudah tahu, ini apa sih saya nggak perlu tahu, kok ini beda ya dengan apa yang saya pikirkan. Nah, dengan mindset yang seperti itu, komentar kalian yang seperti itu, maka akan menyulitkan kalian untuk belajar lebih efektif lagi. Sehingga tips dari Ibu adalah, coba kalian memiliki janji dengan diri kalian sendiri bahwa saya akan fokus dalam belajar, saya akan lebih bermotivasi dalam belajar, sehingga mindset yang muncul adalah mindset yang baik. Kalian bisa lebih fokus dan belajar secara efektif. Yang kedua apa sih? Guru yang benar. Saat kita belajar, kita membutuhkan seseorang guru. Guru di sini bisa guru Bapak Ibu Guru di sekolah ataupun sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan kita. Nah, belajarlah dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang ingin kamu sukai. Contohnya nih, kalau kita mau belajar berenang, kita malah belajar dengan orang atau guru yang tidak pernah berenang. Apa yang terjadi? Kalian pasti tidak akan menerima pembelajaran itu dengan baik. Seperti itu. Dan juga
Yang kedua, sumber belajarnya. Apalagi sekarang lagi PJJ, otomatis kalian belajar hanya melalui gadget. Mungkin kalian browsing materi di Google ataupun melihat materi di sumber lain. Gunakan materi yang benar-benar valid. Jangan asal copy paste. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, waktu yang benar. Belajar juga membutuhkan waktu. Kita pasti tahu ada istilah yang namanya SKS, sistem kebut semalam, ataupun istilah the power of kepepet. Nah, ini otak kita, pikiran kita juga membutuhkan jeda untuk memahami dan menyerap informasi. Tidak boleh belajar terlalu lama. Kita juga harus tahu bahwa belajar harus dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, Ibu memiliki sebuah analogi nih. Sama halnya dengan kita mandi, dengan kita sikat gigi. Mungkin nggak sih kita belajar, atau mungkin nggak sih kita mandi, misalnya 2 jam nih kita mandi, kemudian kita nggak mandi lagi selama 1 bulan. Dan mungkin nggak sih kita sikat gigi selama 1 jam, mungkin kita nggak sikat gigi lagi selama 1 minggu. Nah, mungkin kan kita akan merasa risih. Begitu halnya dengan belajar. Kalian berpikir, saya sudah belajar selama 5 jam, mungkin sampai 10 jam. Nah, kalian ingin mendapatkan materi dengan banyak, tapi otak kalian tidak ada jedanya, malah kalian tidak fokus dan tidak bisa, informasi yang kalian dapatkan tidak terlalu lama di memori kalian. Jadi harus ada kebiasaan. Ketika kalian sudah biasa dalam belajar, mungkin kalian bisa merasakan kekurangan nih. Hari ini saya belum belajar nih, saya merasa ada yang kurang. Nah, seperti itu ketika belajar sudah dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, tipsnya untuk manajemen waktu belajar kalian, yang pertama adalah buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Jadi silahkan kalian list tugas-tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Setelah kalian list, kemudian Ibu mempunyai metode 25-5-25. Apa sih Bu metode 25-5-25? Maksudnya di sini adalah 25 menit kalian fokus belajar, kemudian 5 menit kalian istirahat, bisa diselingi dengan mungkin kalian minum, makan, ataupun rebahan sebentar. Nah, setelah itu 25 menit kalian fokus belajar lagi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, centang daftar tugas yang sudah terlaksana. Centang tugasnya mungkin ini sudah, yang ini belum, agar tidak menumpuk, agar lebih jelas lagi. Nah, coba kalian praktekkan bagaimana manajemen waktu yang benar dalam belajar. Yang keempat, cara yang benar. Belajar juga membutuhkan cara yang benar. Nah, dalam mengetahui caranya, kalian terlebih dahulu harus mengetahui gaya belajar. Silahkan kenali gaya belajarmu. Secara umum, ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, visual. Ketika orang belajar lebih mudah menyerap informasi dengan cara melihat. Yang kedua, auditory, yaitu dengan mendengar. Ketika orang belajar atau menerima informasi lebih senang dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, kinestetik atau meniru. Orang ini, tipe ini, belajar dengan cara melihat contoh. Orang lain sudah melakukan ini, maka dia perlahan akan menyerap informasi yang dicontohkan orang tersebut. Nah, dari 3 gaya belajar ini, coba mana gaya belajar kalian? Ketika kalian sudah tahu nih gaya belajar kalian, coba terapkan. Itu adalah tips bagaimana kalian nanti akan belajar efektif setelah mengetahui gaya belajar kalian. Nah, ini yang terakhir. 5, lingkungan yang benar. Lingkungan yang benar adalah yang pertama, tempat belajar yang nyaman. Nah, ini penting juga buat kalian semuanya. Ketika kalian belajar di tempat yang berantakan ya seperti itu, maka kalian otomatis tidak akan belajar dengan nyaman. Coba mulai dari sekarang setting tempat belajar kalian senyaman mungkin. Bisa kalian dekorasi dengan hiasan dinding atau yang lainnya agar kalian bisa betah
saat belajar. Nah, cari suasana yang baru. Nah, suasana di sini ada orang yang belajar dengan tenang. Ada nyamuk lewat, ada suara nyamuk. Wah, akan terganggu sekali. Nah, ada juga yang belajar dengan mendengarkan musik. Baik itu musik pop, musik dangdut, musik rock. Nah, asalkan itu membuat kalian nyaman, silahkan kalian lakukan. Dan yang paling penting di sini adalah lingkungan yang positif. Teman-teman yang positif. Bisa belajar sendiri ataupun bisa belajar dengan kelompok. Seperti itu. Nah, kalian sudah tahu ya, saat Ibu menyampaikan tadi poin, coba diingat-ingat lagi. Tips belajar efektif yang pertama adalah mindset yang benar, kemudian adalah guru yang benar, yang ketiga adalah waktu belajar yang benar, yang keempat ada cara belajar yang benar, yang terakhir adalah lingkungan yang benar. Nah, Ibu harapkan kalian semua bisa menerapkan ini dalam kehidupan kalian, apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, nih, Ibu, sekarang adalah waktunya diskusi. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Pertanyaan pertama adalah, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh? Yang kedua, bagaimana belajar efektif versimu? Nah, dari kedua pertanyaan ini silahkan kalian saling berdiskusi. Nanti Ibu lihat satu persatu pernyataan yang sudah kalian tuliskan. Baik, mungkin cukup sekian layanan dari Ibu. Seperti tujuan awal tadi, setelah layanan ini, Ibu akan evaluasi apakah kalian nanti saat melakukan PJJ ini sudah belajar dengan efektif, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, untuk layanan minggu depan kita akan belajar dengan tema bagaimana menggali kekuatan diri, bagaimana menggali potensi diri agar kalian bisa berkembang lebih secara optimal. Baik, seperti itu. Sekian layanan dari Ibu, sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.